Ilmu tauhid dalil dan penjelasan tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna dan mustahil bersifat sebaliknya. Para ulama kemudian menetapkan apa yang disebut konsep sifat wajib, mustahil, dan jais, berangkat dari kenyataan bahwa untuk membuktikan eksistensi mayoritas sifat tersebut, meskipun terdapat dalil nakli berupa Al-Quran dan hadits yang merupakan sumber akidah, tetap membutuhkan penalaran akal sehat, yang dalam konteks ini dikenal hukum akli yang ada 3, yaitu wajib, mustahil, dan jais akli. Adapun maksud istilah wajib akli adalah segala hal yang menurut akal pasti adanya atau tidak dapat diterima ketiadaannya. Maksud mustahil akli adalah segala hal yang menurut akal pasti tidak ada atau tidak diterima adanya. Sedangkan jais akli adalah segala hal yang menurut akal bisa saja ada maupun tidak atau diterima, ada maupun ketiadaannya. Sifat gerak dan diam bagi makhluk dapat dijadikan permisalan dalam hal ini. Ilustrasi wajib, mustahil, dan jakli secara berurutan adalah: akal pasti mengharuskan salah satu dari diam dan bergerak terjadi pada makhluk. Akal tidak akan membenarkan keduanya secara bersamaan tidak terjadi padanya, dan akal menerima ada dan ketiadaan salah satunya dari makhluk. Demikian antara lain dijelaskan Syekh Muhammad As-Sanusi dalam Syarh Al-Barahain. Klasifikasi sifat wajib 20. Sifat-sifat wajib bagi Allah yang terdiri atas 20 sifat itu dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut. 1. Sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini ada 1, yaitu wujud. 2. Sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu kidam, baka, mukhalafatu lil hawaditsi, kiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. 3. Sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bashar, kalam. 4. Sifat manawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat manawiyah tidak dapat berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat manawiyah. Bila sifat ma'ani telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya, maka sifat ma'nawiyah merupakan hukum tersebut. Artinya, sifat ma'nawiyah merupakan kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Sifat ilm misalnya, pasti zat yang bersifat dengannya mempunyai kondisi berupa kaunuhu aliman, keberadaannya sebagai zat yang berilmu. Dengan demikian itu, sifat manawiyah juga ada 7 sebagaimana sifat ma'ani. Kedudukan sifat wajib. 20 substansi sifat wajib bagi Allah telah menjadi kajian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Abu Mansur al-Maturidi al-Qadhi Abu Bakar al-Bakilani dan Imam al-Haramain. Hingga sekarang, namun yang merumuskan secara praktis menjadi 20 sifat wajib bagi Allah adalah Al-Imam Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi Al-Hasani, Hijrah 1428 Tesitsinan Ul Masehi. Asal kota Tilmisan. Al-Jazair, seorang yang multidisipliner, muhadits, mutakalim, mantiki, mukri, dan pakar keilmuan lainnya. Dalam Al-Aqidah As-Sugra yang terkenal dengan judul Al-Barahain, Imam As-Sanusi mengatakan, فَمِمَّا يَجِبُ لِمَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ 20 sifat. Maka di antara sifat wajib bagi Allah Tuhan kita yang Maha Agung dan Maha Perkasa adalah 20 sifat. Dalam ranah keimanan terhadap Allah secara umum, setiap mukallaf wajib meyakini sifat wajib, mustahil, dan jaiz baginya. Sehingga ia harus saat meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. 2. Meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan yang tidak layak bagi keagungannya. 3. Meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah boleh saja melakukan atau meninggalkan segala hal yang bersifat jais, mungkin, seperti menghidupkan manusia dan membinasakannya. Inilah akidah yang harus diyakini secara umum.
Selain itu, setiap mukallaf wajib meyakini secara terperinci sifat wajib 20 yang menjadi sifat-sifat pokok kesempurnaan sifat asasiyah Allah sebagai Tuhan, 20 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz baginya. Namun hal ini bukan berarti membatasi sifat Allah sebagaimana disalahpahami sebagian orang. Tetapi karena sifat-sifat ini yang sering diperdebatkan di sepanjang sejarah umat Islam, maka dengan menetapkannya menjadi jelas bahwa Allah bersifat dengan segala kesempurnaan dan tersucikan dari segala kekurangan. Sifat wajib 20 tidak membatasi kesempurnaan Allah. Mengenal 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala serta arti dalil. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat yang pasti ada dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta makna dan dalilnya dalam surat dan ayat Al-Quran. 1. Wujud. Wujud merupakan sifat wajib yang berarti zat yang pasti ada dan berdiri sendiri. Sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Dia. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia beristawa di atas arsy. Dia mengetahui yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar daripadanya, dan yang turun dari langit dan yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 42. Qidam. Sifat qidam berarti terdahulu atau yang paling awal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Bak sifat bak berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal dan tidak akan pernah punah dan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mati layaknya ciptaannya, karena kematian dan kebinasaan itu sendiri adalah ciptaannya. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Artinya, janganlah kamu sembah di samping Allah, Tuhan, apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Mukhalafatul lil hawaditsi. Sifat mukhalafatul lil hawaditsi berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaannya.